Menanggapi banyaknya polemik dengan terbitnya surat edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 821-5492 SJ tertanggal 14 September 2022, pihak Kemendagri menegaskan bahwa penerbitan SE Mendagri bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien. Pasalnya pada poin nomor 4 dari surat edaran disebutkan seorang penjabat, pelaksana tugas, maupun pejabat sementara kepala daerah memiliki wewenang untuk memutasi maupun memberhentikan pegawai negeri sipil tanpa izin Kemendagri. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan menyatakan, surat edaran ini diterbitkan untuk mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien, serta tidak bertentangan dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Seperti pada poin 4A tentang pemberian sanksi bagi ASN yang terjerat kasus hukum berat seperti korupsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan kepala daerah bisa menetapkan hukuman disiplin tingkat berat bagi ASN yang tersangkut korupsi. Pada dasarnya surat edaran Mendagri ini hanya memberikan persetujuan amat terbatas bagi penjabat sementara kepala daerah hanya untuk 2 urusan saja, yakni terkait pemberhentian dan mutasi atas ASN. Dan sangat jauh berbeda kewenangannya dengan kepala daerah yang definitif. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas terkait hal tersebut pada pagi hari ini kita sudah tersambung juga bersama dengan beberapa narasumber ya. Kita akan menjadi pertanyaan besarnya apakah memang cukup kuat surat edaran yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Kita akan bahasnya bersama dengan Kang Saan Mustafa. Dan ada Mas Ferry Amsari yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat pagi Kang Saan, selamat pagi Mas Ferry. Salam sehat Kang Saan, Mas Ferry. Pagi, Ferry, Baik, saya mau Alen, ke... Reno. Baik, pagi Kang. Saya ke Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan, ini kan sudah ada penjelasan lebih lanjut yang disampaikan oleh Mendagri terkait dengan surat edaran yang sudah terlanjur dikeluarkan ini. Tapi Kang Saan juga bilang dan mendesak supaya ini dicabut saja. Alasannya apa sebenarnya, Kang? Ya pertama gini, selain dari sandaran hukumnya ya, itu kan banyak sekali bertentangan dengan peraturan-peraturan dengan beberapa undang-undang yang ada seperti undang-undang administrasi pemerintahan, undang-undang tentang pemerintahan desa, undang-undang tentang pilkada itu sendiri, itu banyak sekali bertentangan dengan itu surat edaran yang dalam surat edaran itu melampaui batas kewenangan. Itu satu lah yang dari sisi hukumnya nanti Bang Ferry bisa lebih jelas untuk menjelaskan dasar hukumnya. Nah yang kedua, implikasi dari surat edaran itu kan ada potensi nanti kalau interpretasi pemahamannya seperti disampaikan oleh juru bicara ya atau Kapus Pen Kemendagri hanya untuk terbatas dan juga sudah disampaikan oleh Mendagri pada saat rapat kita di DPR untuk kewenangan terbatas, tapi kalau tidak memiliki pemahaman yang sama, interpretasi yang sama, itu potensi untuk penyalahgunaannya juga sangat besar sekali kan gitu loh. Jadi peluangnya sangat terbuka. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu, makanya dalam beberapa kesempatan ketika rapat di DPR, kita minta agar yang surat edaran itu dicabut kembali. Nah, tapi ketika kita rapat itu ada kesimpulan lah ya yang disepakati bersama. Yang pertama, Pak Mendagri akan melakukan sosialisasi terkait surat edaran. Yang kedua akan melakukan pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, bila diperlukan akan dilakukan perubahan. Nah, ini yang yang disepakati di Komisi 2 DPR RI ketika rapat dengan Pak Mendagri. Nah, kita lihat kalau memang poin 4A dan B, mutasi itu bukan mutasi jabatan, tapi lebih kepada mutasi yang kalau penjelasan yang sebut Mendagri itu misalnya ada ASN di sebuah kabupaten A, pengen pindah ke kabupaten B, kan? Nah ini tidak PJ bisa melakukan. Ini kan cuma
perpindahan atau mutasi, tapi bukan mutasi jabatan. Nah, yang kedua yang disampaikan untuk pemecatan itu mereka yang telah berproses dan telah diputus melakukan tindakan hukum apakah karena disiplin dan berat sebagainya, itu yang diberhentikan. Jadi, tapi kan di dalam poin 4A itu tidak ada batasan itu, makanya kita minta itu dipertegas. Kalau memang tujuannya sempit, ya persempit gitu, jangan dibuat seakan-akan nanti multitafsir, multi interpretasi. Nah, daripada ini menimbulkan problem di kemudian hari dan juga menjadi kegaduhan, kita waktu itu minta ya surat edaran itu ya dicabut kembali. Oke, saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau kita melihat begitu ya, PJ ini kan juga jabatannya bukan dalam waktu yang singkat begitu ya. Kita lihat pilkada serentak juga masih di tahun 2024. Kira-kira kekuatan hukum yang dimiliki dari SE ini apakah sudah cukup atau perlu aturan yang lebih berkekuatan hukum yang lebih powerful lagi, Mas Ferry? Halo, Mas Ferry, selamat pagi. Oke, kita ada kendala teknis dengan Mas Ferry. Saya sambung juga ke Kang Saan dengan pertanyaan yang sama. Kang Saan, kalau menurut sudut pandang Kang Saan sendiri, apakah perlu dibuat regulasi yang sifatnya lebih powerful lagi, yang lebih kuat lagi ketimbang dari SE itu sendiri, Kang Saan? Ya, SE itu kan sifatnya semacam himbauan lah ya. Kayak kita misalnya ada surat edaran misalnya terkait dengan soal COVID. Jadi kalau misalnya mau berpergian sudah booster, sudah pakai masker dan sebagainya. Jadi sifatnya lebih kepada himbauan. Nah, himbauan aja sudah ada persoalan, apalagi ada dasar hukum yang lebih kuat lagi memberikan kewenangan kepada PJ kan untuk melakukan itu. Jadi menurut saya apa yang sudah ada hari ini dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap PJ, itu aja dilakukan. Jadi kalau PJ mau melakukan hal-hal yang sifatnya strategis, apakah dalam bentuk soal kepegawaian, soal organisasi, soal anggaran, ya dia harus meminta izin tertulis kepada Kemendagri kan itu. Jadi itu aja menurut saya kembali ke hal normal aja, dia memohon dan sebagainya. Menurut saya hal seperti hari ini kalau udah berjalan seperti biasa kan itu aja. Cuman kan Kemendagri mungkin melihatnya ini beban kerjanya numpuk, tidak efisien, berhari-hari, maka ada pendelegasian kewenangan yang sifatnya terbatas. Tapi pendelegasian ini justru akan menimbulkan persoalan baru. Baik. Kang Saan, tadi Kang Saan juga sempat menyinggung soal kemungkinan muncul penyelewengan kalau seandainya surat edaran ini tetap diimplementasikan tanpa keterangan lebih lanjut lagi. Apa saja memangnya Kang potensi penyelewengan yang mungkin saja dilakukan oleh penjabat dengan adanya surat edaran ini? Kita pertama gini, kita menghindari politisasi ya. Jadi politisasi itu kan kita harus hindari. Apalagi penjabat ini kurun waktunya lama. Yang kedua jumlahnya banyak, besar, masif kan gitu. Jumlahnya ini kan. Ini hampir setengah dari kepala daerah yang ada. Hampir 270 dan sekitar 24 gubernur ke depannya kan gitu. Nah, karena sifatnya lama dan jumlahnya besar, maka ini penting untuk dibuat lebih tegas lagi aturannya, karena potensi itu pasti ada. Baik, Kang Saan ditahan dulu, kita mau ke Mas Ferry juga. Mas Ferry, kalau menurut Kang Saan tadi sebaiknya dikaji ulang atau kalau perlu dicabut sajalah SE-nya. Kalau dari sudut pandang Mas Ferry seperti apa? Ya, kalau saya melihat banyak ini ya, karena tadi Kang Saan menyinggung soal jumlah yang masif, ada 271 ya, dari 2022 hingga 2023 nantinya
pemilihan atau penunjukan penjabat kepala daerah. Tentu saja ini kekuasaan yang sangat besar ya. Dan saya pikir Pak Menteri Dalam Negeri cukup tergoda sehingga beberapa hal luput diperhatikan dan betul-betul diabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri dalam konteks ini pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah yang menentukan proses pemilihannya. Karena MK khawatir dampak dari penunjukan penjabat ini. Dan beberapa waktu belakang ini cukup terbukti menurut saya dengan pengabaian prinsip-prinsip penunjukan yang terbuka tidak dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan saat ini dalam upaya sepertinya penguatan posisi Menteri Dalam Negeri dalam menentukan proses pemerintahan daerah, maka penjabat itu diberikan kewenangan baru yang menurut saya akan berbahaya. Karena surat edaran ini bertentangan dengan konsep ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ASN, Administrasi Pemerintahan. Jadi setidak-tidaknya ada 3 undang-undang yang dilanggar. Apalagi sifat surat edaran menurut saya tidak cocok ya kalau memang ada keinginan untuk menjalankan undang-undang. Karena ini kan peraturan, tidak bisa kemudian surat edaran mengabaikan isi peraturan undang-undang. Dan seorang penjabat itu kan hanyalah pejabat yang mengisi kekosongan jabatan. Dia semestinya tidak diberikan kewenangan yang sangat besar. Tadi sudah disinggung bahwa Kementerian Dalam Negeri menjelaskan hanya ada dalam 2 hal. Juga sudah dijelaskan alasan Kementerian Dalam Negeri itu oleh Bang Saan, bahwa hanya untuk soal mutasi dan pemberhentian. Meskipun hanya 2, tetapi itu 2 hal yang sangat berat dan sering menjadi konflik di daerah ya. Baik, Mas Ferry, kalau kita bicara supaya tidak ada maladministrasi, kalau ini sebelumnya sudah disebutkan sebagai surat edaran, apa yang harusnya dilakukan? Apakah membentuk permen atau merevisi sesuatu peraturan sebelumnya atau apa? Ya, kalau versi Mahkamah Konstitusi harus peraturan pemerintah. Karena SE sebenarnya tidak mencukupi untuk itu. Dan harus diingat juga ya, kalau kemudian Pak Menteri Dalam Negeri memberikan 2 kewenangan penting itu, ya bisa menjadi keributan baru itu di daerah. Karena sudah sangat powerful, bukan seperti penjabat lagi, dan akan menjabat 2 tahun lebih. Kalau 2 tahun setengah itu bahkan sudah bisa dianggap 1 fase masa jabatan di konsep ketentuan kita. Jadi memang tidak boleh ya surat edaran yang sifatnya sangat internal kemudian mengatur menyeluruh yang sifatnya erga omnes seperti yang ada di undang-undang ya. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan juga Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Salam Mas sehat, Ferry. Kang Saan, Mas Ferry. Terima kasih, Mas.